Pukul 3 pagi di sebuah kampung tenang di Sleman, Yogyakarta, angin malam masih berhembus lembut melewati jendela kayu. Pak Hasan 68 tahun terbangun untuk ketiga kalinya malam itu. Dengan mata setengah tertutup dan langkah gontai, ia meraba-raba dinding rumahnya menuju kamar mandi. Di setiap langkah ia menahan napas khawatir, kakinya tersandung karpet kecil yang sudah tua. Gelapnya lorong membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Dalam hatinya ia bergumam, mengapa tubuh ini terus memaksa bangun berulang kali, padahal ia hanya ingin tidur tenang sampai subuh. Bapak Ibu, pernahkah merasakan hal seperti Pak Hasan? Pernahkah terbangun berkali-kali di malam hari? Lalu esok, paginya tubuh terasa berat, kepala berkunang-kunang dan semangat seperti tertinggal di masa lalu. Banyak orang mengira ini sekadar bagian dari penuaan, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada bahaya diam-diam yang sering kita abaikan, padahal bisa memengaruhi kesehatan lansia dan kualitas hidup yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Malam-malam yang terputus seperti ini bukan sekadar gangguan tidur. Kondisi ini dapat mencuri energi, mengganggu konsentrasi, bahkan meningkatkan risiko jatuh dan masalah jantung. Jangan khawatir, ada cara sederhana dan masuk akal untuk merebut kembali malam-malam tenang Bapak Ibu. Tetaplah bersama saya, karena yang akan saya bagikan bisa mengubah cara Bapak Ibu memandang air minum dan tidur malam. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter berusia 60 tahun yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai pelosok Indonesia. Dari desa nelayan di Sulawesi sampai kampung pegunungan di Jawa Tengah, saya telah menyaksikan begitu banyak Bapak Ibu yang merasa putus asa karena malam-malam mereka terusik. Mereka mengira harus menerima nasib bahwa bangun berkali-kali untuk buang air adalah bagian tak terelakkan dari penuaan. Namun pengalaman saya menunjukkan bahwa itu bukan kebenaran mutlak. Saya ingin Bapak Ibu tahu, ada cara sederhana dan alami untuk merebut kembali tidur nyenyak. Kita tidak perlu obat mahal atau prosedur rumit. Ada strategi minum air yang tepat disesuaikan dengan ritme tubuh yang telah membantu banyak pasien saya. Malam ini kita akan membahas langkah-langkah itu agar Bapak Ibu bisa bangun pagi dengan energi baru dan hati yang lebih tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika nokturia bangun berkali-kali untuk buang air menjadi bagian dari malam-malam kita. Saya telah menyaksikan begitu banyak kisah yang awalnya terlihat sepele tetapi perlahan mencuri kualitas hidup. Di berbagai klinik dan posyandu lansia, saya sering mendengar keluhan yang sama, lelah, kehilangan semangat, takut jatuh, dan bahkan merasa kehilangan jati diri. Semua ini adalah bagian dari epidemi senyap yang jarang dibicarakan. Keluhan-keluhan ini bukan sekadar cerita kecil. Mereka adalah peringatan bahwa gangguan tidur di malam hari dapat menggoyahkan fondasi kesehatan lansia secara menyeluruh. Di urutan keempat, saya ingin Bapak Ibu melihat Bu Rina, 65 tahun, seorang nenek penuh kasih dari Makassar. Setiap pagi ia biasa menyapu halaman dan menyiapkan sarapan untuk cucunya. Namun sejak tidurnya sering terpotong-potong, ia bangun dengan mata berat dan langkah lesu. Cucu-cucunya memperhatikan ia lebih mudah marah, bukan karena tidak sayang, tetapi karena kelelahan kronis telah mencuri kegembiraan dan kesabarannya. Kelelahan ini bukan sekadar rasa kantuk biasa, ia merayap ke dalam hati, membuat hari-hari terasa hambar. Bayangkan jika semangat hidup kita terkikis sedikit demi sedikit hanya karena malam tidak lagi memberi istirahat yang layak. Naik ke urutan ketiga, ada risiko yang lebih mengkhawatirkan, jatuh di tengah gelap. Saya masih ingat Pak Dharma, 72 tahun, seorang petani dari Boyolali. Suatu malam ia bangun untuk pergi ke kamar mandi. Lorong rumahnya sempit dan hanya diterangi lampu redup. Dalam setengah kantuk kakinya tersandung karpet dan ia jatuh menabrak lemari kayu. Patah tulang pinggul memaksanya berbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Pak Dharma berkata kepada saya, "Dok, saya merasa seperti kehilangan kemandirian. Satu insiden di malam gelap mengubah seluruh ritme hidupnya." Bapak Ibu, satu patah tulang pinggul pada usia lanjut seringkali memicu penurunan kesehatan secara keseluruhan. Ini bukan cerita menakut-nakuti, tetapi kenyataan yang saya saksikan berulang kali. Sebelum kita menganggap enteng perjalanan kecil ke kamar mandi, pikirkan harga yang mungkin harus dibayar. Di posisi kedua, mari kita bicara tentang tekanan yang diam-diam menimpa jantung dan pembuluh darah.
Setiap kali Bapak Ibu terbangun mendadak tubuh melepaskan hormon stres, detak jantung meningkat, dan tekanan darah melonjak. Jika ini terjadi beberapa kali setiap malam, sistem kardiovaskular Bapak Ibu berada di bawah tekanan konstan. Saya pernah menangani Pak Joko 69 tahun dari Banjarmasin yang mengeluh pusing di siang hari. Setelah memeriksa, saya menemukan bahwa nokturia dan tekanan darahnya saling terkait. Begitu tidurnya membaik, tekanan darahnya juga mulai stabil. Ini bukan kebetulan. Tidur nyenyak adalah fondasi bagi kesehatan lansia, terutama bagi jantung yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Dan di urutan pertama, bahaya paling besar adalah dampak pada otak dan memori. Banyak yang mengira pikun atau linglung hanyalah tanda usia, tetapi kenyataannya tidur yang terfragmentasi dapat mempercepat penurunan kognitif. Saya teringat Pak Yudi 70 tahun, seorang pensiunan guru dari Bandung. Ia datang kepada saya khawatir karena sering lupa nama cucunya dan kehilangan fokus saat membaca Al-Quran. Setelah kami membantu memperbaiki pola tidurnya dan mengurangi nokturia, ia kembali bercerita dengan mata berbinar bahwa ia dapat menyelesaikan bacaan tanpa tersendat. Ia berkata, "Dok, ternyata bukan usia saya yang membuat saya linglung, tetapi kurangnya tidur berkualitas. Saat tidur, otak kita membersihkan racun dan memperkuat ingatan. Tanpa itu, pikiran kita menjadi keruh dan risiko demensia meningkat." Bapak Ibu, semua kisah ini bukanlah cerita langka. Di setiap komunitas lansia di Indonesia, dari desa pesisir Sumatera hingga kampung di Nusa Tenggara, saya mendengar keluhan serupa. Nokturia adalah pencuri sunyi yang menggerogoti kesehatan lansia, merampas energi, merusak jantung, dan mengganggu otak. Namun kabar baiknya adalah, ini bukan nasib yang harus kita terima begitu saja. Dengan memahami bahayanya, kita sudah mengambil langkah pertama untuk mengubah keadaan. Jangan biarkan malam-malam yang terganggu mencuri hari-hari indah Bapak Ibu. Setelah kita menyadari ancaman tersembunyi ini, sekarang saatnya kita mengungkap 3 mitos umum yang sering membuat masalah ini semakin parah. Mari kita bongkar satu persatu, agar jalan menuju solusi menjadi lebih jelas, dan harapan Bapak Ibu kembali menyala. Bapak Ibu, setelah kita memahami betapa seriusnya nokturia sekarang, saatnya membersihkan jalan dari kesalahpahaman yang sering memperburuk keadaan. Sebagai dokter yang telah lama mendampingi kesehatan lansia, saya sering mendengar mitos-mitos ini di posyandu, di beranda rumah warga, bahkan di pengajian malam. Mitos-mitos ini terdengar logis, tetapi sesungguhnya bisa menjebak. Mari kita bongkar dari yang paling ringan hingga yang paling berbahaya. Di urutan ketiga, saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, supaya tidak sering buang air malam, saya minum air sesedikit mungkin di siang hari." Kedengarannya benar bukan? Padahal inilah kesalahan yang membuat kandung kemih semakin rewel. Ketika Bapak Ibu dehidrasi, urin menjadi lebih pekat dan mengiritasi dinding kandung kemih, seperti meneteskan jeruk nipis ke luka. Akibatnya kandung kemih lebih sensitif dan mengirim sinyal palsu untuk segera buang air, bahkan ketika belum penuh. Saya pernah bertemu Bu Tatik 64 tahun di Gresik yang mengira mengurangi minum adalah solusi. Begitu ia mulai minum cukup air di pagi dan siang hari, frekuensi bangun malamnya justru berkurang. Twist kecil di sini, lebih sedikit minum bukan berarti lebih sedikit buang air malam. Naik ke urutan kedua, mitos bahwa masalahnya adalah kandung kemih saya kecil. Saya masih ingat Pak Lukman 71 tahun dari Lampung berkata dengan pasrah bahwa ia memang terlahir dengan tangki kecil. Padahal yang sering terjadi adalah perubahan ritme produksi urin di malam hari, bukan ukuran kandung kemih. Hormon antidiuretik yang menurun dan cairan yang kembali dari kaki saat berbaringlah yang memicu ginjal bekerja lebih giat. Dengan kata lain, bahkan kandung kemih besar pun tidak akan menolong jika ginjal terus memproduksi urin. Mini twist yang penting, menyalahkan kandung kemih hanya membuat kita berhenti mencari akar masalah sebenarnya. Dan di urutan pertama, mitos yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa segelas anggur atau bir sebelum tidur akan membantu kita rileks dan tidur lebih nyenyak. Saya pernah menangani Pak Raffi 68 tahun dari Manado yang mencoba kebiasaan ini setelah mendengar saran temannya. Hasilnya, ia justru lebih sering terbangun merasa haus dan tekanan darahnya melonjak. Alkohol adalah diuretik kuat yang menekan sinyal hormon antidiuretik, membuat ginjal memproduksi lebih banyak urin. Selain itu, alkohol merusak kualitas tidur dan sering membuat kita terjaga di paruh kedua malam. Ini bukan jalan pintas, tetapi jalan buntu yang membahayakan kesehatan lansia.
Setelah memahami jebakan-jebakan ini, kita siap membuka pintu menuju langkah-langkah nyata yang seringkali mengejutkan pasien saya. Bapak Ibu, 3 mitos ini hanyalah lapisan luar dari masalah. Dengan menyingkirkannya, kita membuka pintu menuju solusi nyata. Sekarang setelah kita tahu apa yang salah, mari kita bangun harapan baru dan pelajari metode minum air cerdas yang telah mengubah malam banyak pasien saya. Tetaplah bersama saya, karena yang berikutnya bukan hanya tips biasa, tetapi strategi 5 langkah yang bisa mengubah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita menyingkirkan 3 mitos yang menyesatkan, mari kita beralih ke inti solusi yang telah membantu banyak pasien saya tidur nyenyak lagi. Ini bukan teori rumit atau obat mahal, melainkan strategi sederhana yang bekerja bersama ritme alami tubuh kita. Saya menyebutnya metode air 5 langkah minum cerdas yang bisa mengembalikan malam-malam damai Bapak Ibu. Kita akan menjelajahinya dari urutan kelima hingga pertama, semakin mendekat pada kunci keberhasilan yang paling kuat. Di urutan kelima adalah antisipasi hidrasi di pagi hari. Saya masih ingat Pak Suryo, 66 tahun dari Surabaya, seorang pensiunan pegawai pelabuhan yang dulu mengeluh bangun 3 kali setiap malam. Setelah ia mulai mengisi kebutuhan cairan di paruh pertama, hari 2 gelas besar air putih saat subuh dan segelas tambahan saat sarapan perubahan mulai terlihat. Dengan memberi ginjal waktu cukup untuk memproses cairan saat tubuh aktif dan berdiri, ia mulai tidur lebih panjang. Bayangkan Bapak Ibu memulai hari dengan segar dan memberi tubuh kesempatan untuk bekerja bersama, bukan melawan sistem alaminya. Di urutan keempat, kita masuk pada transisi sore yang bertahap. Banyak orang tiba-tiba berhenti minum setelah sore berharap kandung kemih mereka tenang. Namun tubuh kita tidak menyukai perubahan mendadak. Mulai pukul 4 sore kurangi perlahan porsi minum. Jika haus cukup setengah gelas bukan segelas penuh. Saya teringat Bu Retno 65 tahun dari Malang yang dulu menahan minum sampai bibirnya kering. Setelah ia belajar transisi lembut ini, ia merasa lebih nyaman dan tidak lagi terbangun setiap 2 jam. Twist kecil di sini bukan berhenti total yang membantu, tetapi mengarahkan tubuh untuk mendarat dengan lembut. Di urutan ketiga adalah mengikuti ritme sirkadian dengan zona suci 2 jam. Inilah langkah yang paling ketat, tetapi paling berpengaruh. 2 jam sebelum waktu tidur hentikan semua asupan cairan. Jika Bapak Ibu tidur pukul 10, maka tegukan terakhir harus pukul 8 malam. Saya mengenal Bu Ningsih, seorang nenek dari Pekalongan, yang merasa mustahil tidur nyenyak. Setelah ia mematuhi zona suci ini, ia menelepon saya dengan suara penuh sukacita. "Dok, semalam saya tidak bangun sama sekali. Kadang disiplin kecil memberi hasil besar. Jika mulut terasa kering cukup berkumur atau ambil tegukan kecil bukan segelas penuh." Dengan menghormati ritme ini, Bapak Ibu memberi ginjal waktu menyelesaikan tugasnya sebelum kepala menyentuh bantal. Kini setelah tubuh terbiasa dengan zona suci malam, mari kita perkuat fondasi sejak awal hari dengan teknik sederhana yang sering mengejutkan pasien saya karena hasilnya begitu efektif. Urutan kedua adalah aplikasikan jangkar elektrolit di pagi hari. Hidrasi bukan hanya tentang jumlah air, tetapi tentang bagaimana air diserap tubuh. Pada gelas pertama Bapak Ibu di pagi hari, tambahkan sejumput garam laut tanpa pemurnian dan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon. Garam menyediakan natrium yang membantu sel menyerap air, sedangkan jeruk memberi kalium yang menyeimbangkan cairan. Saya pernah bertemu Pak Anwar, 69 tahun dari Makassar, yang heran mengapa ia selalu merasa haus di sore hari. Begitu ia mencoba trik ini, rasa hausnya berkurang dan malamnya lebih tenang. Ini bukan ramuan ajaib, melainkan pengetahuan sederhana yang mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Dan akhirnya urutan pertama kunci terpenting adalah kontrol makan malam. Apa yang Bapak Ibu makan malam sama pentingnya dengan apa yang diminum. Hindari makanan pedas asam atau terlalu manis di malam hari karena dapat mengiritasi kandung kemih dan merangsang produksi urin. Sup encer semangka atau mentimun lebih baik dinikmati lebih awal. Gantilah dengan lauk kaya protein dan sayuran matang yang menjaga gula darah stabil. Saya ingat Pak Budi, 70 tahun dari Banyumas, yang gemar makan semangka usai isya. Setelah menggantinya dengan potongan tempe panggang dan sayur tumis saat makan malam, ia tidur 7 jam tanpa gangguan. Makanan sederhana yang sesuai waktu dapat mengubah malam Bapak Ibu. Bapak Ibu, 5 langkah ini bukan sulap. Ini adalah ilmu yang berpadu dengan kebiasaan baik dan sedikit kesabaran. Metode air telah membantu banyak lansia dari Sabang sampai Merauke menemukan kembali tidur damai mereka.
Bayangkan esok pagi Bapak Ibu bangun tanpa rasa berat di kepala, tanpa khawatir, tersandung dalam gelap, dan dengan energi yang cukup untuk bermain dengan cucu. Setiap langkah kecil minum di pagi hari, transisi lembut sore, menghormati zona suci, menambah elektrolit, dan memilih makan malam yang bijak adalah investasi untuk kesehatan lansia yang lebih baik. Namun saya ingin memberitahu Bapak Ibu, sesuatu meski metode air sudah sangat efektif. Pengalaman saya menunjukkan bahwa ada 3 teknik pendukung tambahan yang bisa membuat hasilnya lebih luar biasa. Rahasia-rahasia kecil ini seringkali membedakan antara perbaikan biasa dan transformasi nyata. Jangan tinggalkan video ini dulu karena langkah-langkah berikutnya mungkin menjadi kunci agar Bapak Ibu tak hanya tidur lebih nyenyak, tetapi juga merasa hidup kembali. Kita akan bahas teknik pendukung ini sebentar lagi. Tetaplah bersama saya karena perjalanan menuju malam-malam tanpa gangguan baru saja dimulai. Bapak Ibu, metode air saja sudah memberi hasil luar biasa, tetapi pengalaman saya menunjukkan bahwa beberapa langkah pendukung bisa membuat perbedaan besar. Ini bukan trik rumit, melainkan kebiasaan sederhana yang membantu tubuh bekerja lebih efisien. Kita akan menjelajahinya dari urutan ketiga menuju yang paling kuat, seperti lapisan terakhir yang melengkapi puzzle kesehatan lansia. Di urutan ketiga adalah pengosongan ganda atau double voiding. Pernahkah Bapak Ibu pergi ke kamar mandi sebelum tidur, lalu hanya 20 menit kemudian merasa perlu lagi? Itu karena kandung kemih tidak sepenuhnya kosong. Caranya sederhana, duduklah di toilet ya, bahkan untuk bapak-bapak dan santai. Setelah selesai tunggu 30 hingga 60 detik, condongkan tubuh sedikit ke depan, lalu coba buang air kecil sekali lagi. Saya teringat Pak Agus 70 tahun dari Medan yang awalnya ragu. Setelah mencoba pengosongan ganda selama seminggu, ia datang kepada saya dengan wajah cerah, "Dok, saya tidur 6 jam tanpa terbangun pertama kalinya. Dalam bertahun-tahun twist kecil di sini, kadang-kadang setetes terakhir itu membuat perbedaan besar." Naik ke urutan kedua, kita berbicara tentang lift gravitasi, mengelola cairan sebelum tidur. Ingat bahwa cairan sering berkumpul di pergelangan kaki sepanjang hari. Saat Bapak Ibu berbaring, cairan itu kembali ke aliran darah melewati ginjal dan berakhir di kandung kemih. Solusinya sederhana, 1 hingga 2 jam sebelum tidur angkat kaki di atas level jantung. Letakkan kaki di atas bantal tinggi sambil membaca Al-Quran atau menonton sinetron favorit. Bu Wati, 64 tahun dari Semarang, menemukan bahwa cara ini membuat malamnya lebih tenang. Dengan memanfaatkan gravitasi sebelum tidur, kita meringankan kerja kandung kemih di tengah malam. Mini twist langkah kecil di ruang tamu bisa menyelamatkan tidur malam di kamar. Dan di urutan pertama, teknik pendukung paling penting adalah kontrol garam. Kita menggunakan sedikit garam di pagi hari sebagai jangkar elektrolit, tetapi terlalu banyak garam sepanjang hari adalah bencana bagi nokturia. Saat garam berlebih masuk tubuh menahan air, untuk menyeimbangkan kadar natrium memaksa ginjal bekerja keras di malam hari. Periksa makanan olahan mie instan atau nasi goreng yang terlalu asin. Saya pernah bertemu Bu Nur, berusia 69 tahun dari Pontianak, yang gemar makan keripik asin setiap malam. Setelah ia mengurangi garam dan memasak di rumah dengan bumbu alami frekuensi, bangun malamnya turun drastis. Kontrol garam bukan hanya melindungi kandung kemih, tetapi juga menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Bapak Ibu, 3 teknik ini, pengosongan ganda, lift gravitasi, dan kontrol garam, bekerja seperti ban berperforma tinggi bagi mesin metode air. Mereka menyempurnakan usaha Bapak Ibu untuk tidur nyenyak. Jangan meremehkan kekuatan perubahan kecil. Setiap kebiasaan baik meski tampak sederhana adalah investasi untuk kesehatan lansia yang lebih kokoh. Sebentar lagi sebelum saya menutup bagian teknik, saya akan membagikan kisah nyata yang menginspirasi bukti hidup bahwa perubahan kecil bisa membawa kebahagiaan besar dan membuat Bapak Ibu percaya malam damai juga menunggu Anda. Bapak Ibu, saya ingin berbagi kisah yang selalu membuat hati saya hangat. Namanya Pak Bambang, 69 tahun, seorang pensiunan guru dari Malang. Selama bertahun-tahun, ia bangun 4 kali setiap malam untuk buang air kecil. Pagi-pagi ia merasa lelah, mudah lupa, dan kehilangan semangat mengajar ngaji anak-anak di masjid. Ia pernah berkata kepada saya, "Dok, saya pikir ini nasib saya sebagai orang tua. Saya takut tak pernah bisa tidur nyenyak lagi." Kami mencoba metode air dan 3 teknik pendukung dengan kesabaran dan keyakinan. 2 minggu kemudian ia datang dengan wajah berseri-seri. "Dok, semalam saya tidur 7 jam berturut-turut. Rasanya seperti mendapatkan kembali sebagian hidup saya."
Ia bercerita bagaimana kini ia bisa bercanda lagi dengan cucu-cucu mengajar ngaji tanpa kehilangan fokus dan berjalan pagi dengan istrinya tanpa merasa letih. Perubahan kecil dalam cara minum dan kebiasaan sebelum tidur memberinya kembali kebahagiaan sederhana. Bapak Ibu bayangkan esok pagi bangun dengan kepala ringan tanpa rasa takut berjalan di lorong gelap. Bayangkan kembali menikmati bacaan doa atau obrolan santai tanpa pikiran kacau. Itu bukan mimpi kosong. Nokturia bukanlah hukuman usia tua. Dengan sedikit disiplin dan pemahaman kita bisa memutus siklus lelah dan khawatir. Jangan menunggu sampai kehilangan momen berharga bersama keluarga. Kesehatan lansia bukan hanya soal umur panjang, tetapi juga tentang kualitas hidup yang membuat setiap hari berarti. Dan sekarang Bapak Ibu memiliki pengetahuan dan alat yang dibutuhkan untuk mengambil langkah pertama. Mari kita sebarkan harapan ini lebih luas. Setiap tindakan kecil Bapak Ibu bisa membawa cahaya bagi mereka yang merasa sendirian. Bapak Ibu yang saya hormati, jika pengetahuan sederhana ini terasa bermanfaat, saya mohon 3 hal kecil. Pertama, tekan tombol suka agar pesan ini dapat menjangkau lebih banyak sahabat lansia di seluruh Indonesia yang membutuhkan harapan baru. Kedua, berlanggananlah ke kanal ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya yang bisa membantu menjaga tubuh dan semangat di usia penuh berkah. Ketiga, tulis di kolom komentar berapa kali Bapak Ibu biasanya bangun di malam hari. Jangan merasa malu dengan berbagi. Bapak Ibu membantu orang lain menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Setiap komentar dan pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi penguat bagi sahabat lansia lain yang diam-diam mengalami hal sama, membuat kita saling menyemangati. Dan sebelum Bapak Ibu menutup video ini, tonton video berikutnya yang muncul di layar. Di sana saya akan berbagi langkah penting lain untuk menjaga tidur dan vitalitas. Jika Bapak Ibu melewatkannya, Bapak Ibu mungkin kehilangan kunci penting untuk menjaga kualitas tidur dan kesehatan lansia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat kuat dan diberkahi umur panjang.